Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Metania Darmawan dari Prodi D3 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang nematoda, yaitu yang pertama Ascaris lumbricoides atau cacing gelang, yang kedua Trichuris trichiura atau cacing gambut, dan yang ketiga yaitu Necator americanus atau cacing tambang. Yang pertama yaitu Ascaris lumbricoides. Klasifikasinya dari Kingdom Animalia, kelas Nematoda, subkelas Phasmida, ordo Ascaridia, famili Ascaridae, genus Ascaris, spesies Ascaris lumbricoides. Untuk host-space dan habitat, host-space definitifnya hanya manusia. Jadi, manusia pada infeksi cacing ini sebagai host-space obligat. Untuk host-space perantaranya tidak ada. Cacing dewasanya berhabitat di rongga usus halus. Distribusi geografis, cacing ini ditemukan kosmopolit atau di seluruh dunia, terutama di daerah tropis dan erat hubungannya dengan hygiene dan sanitasi. Lebih sering ditemukan pada anak-anak karena anak-anak kurang bisa menjaga hygiene dan sanitasi dirinya sendiri. Indonesia frekuensinya lebih tinggi, berkisar 20-90%. Morfologinya, di sini ada gambar telur fertil dan telur infertil. Yang pertama yaitu telur yang dibuahi atau fertilized egg. Bentuknya bulat atau bulat lonjong, berukuran 45-75 kali 35-50 mikron, berdinding tebal, berwarna coklat keemasan karena zat warna empedu. Dinding telur terdiri dari 3 lapisan. Lapisan luar terdiri dari bahan albuminoid yang bergerigi, lapisan tengah transparan terbuat dari bahan glikogen, dan yang paling dalam adalah lapisan lipoidal. Yang kedua yaitu telur yang tidak dibuahi atau unfertilized egg. Dikeluarkan cacing betina berukuran 88-99 kali 44 mikron. Dinding terdiri dari 2 lapis, tidak memiliki lapisan lipoidal. Bagian dalam telur penuh dengan granula yang amorf. Selanjutnya yaitu siklus hidupnya. Pada tinja penderita askariasis yang membuang air tidak pada tempatnya dapat mengandung telur askaris yang telah dibuahi. Telur akan matang dalam waktu 21 hari. Jika terdapat orang lain yang memegang tanah yang telah tercemar telur Ascaris lumbricoides, maka telur akan masuk ke saluran pencernaan dan telur menjadi larva pada usus. Larva akan menembus usus dan masuk ke dalam pembuluh darah. Akan beredar mengikuti sistem peredaran darah, yakni hati, jantung, dan kemudian berhenti di paru-paru. Cacing yang akan merusak alveolus masuk ke bronchiolus, bronkus, trakea, kemudian di laring. Ia akan tertelan kembali ke saluran cerna, masuk di dalam usus. Larva akan menjadi cacing dewasa. Cacing ini akan menetap di usus, kemudian berkopulasi dan bertelur. Telur ini pada akhirnya akan keluar bersama tinja, dan siklus ini akan kembali berulang. Selanjutnya yaitu epidemiologi. Prevalensi askariasis di Indonesia tinggi, terutama pada anak-anak. Frekuensinya antara 60-90%. Kurangnya pemakaian jamban keluarga menimbulkan pencemaran tanah dengan tinja di sekitar halaman rumah, di bawah pohon, di tempat mencuci, dan tempat pembuangan sampah. Selanjutnya patologi dan gejala klinis. Infeksi Ascaris lumbricoides akan menimbulkan penyakit askariasis. Penyakit ini menimbulkan gejala yang disebabkan oleh stadium larva dan stadium dewasa. Diagnosanya langsung bisa ditentukan jika ditemukan cacing dewasa atau telur cacing di dalam tinja penderita. Cacing dewasa mungkin keluar dari mulut atau dari lubang hidung. Larva cacing Ascaris lumbricoides dapat ditemukan di dalam dahak penderita. Pada pemeriksaan fotoronsen perut kadang-kadang terlihat adanya cacing dewasa. Pengobatannya, pemberian piperazin, pirantel pamuat, mebendazol, dan tetramisol. Untuk pencegahannya yaitu dengan menjaga hygiene dan sanitasi, tidak BAB sembarang tempat, melindungi makanan, dan mencuci bersih tangan sebelum makan. Gejalanya sebagai berikut: demam, sesak nafas, tidak nafsu makan, muntah, diare,
mual, dan juga holik. Ini ada gambarnya. Oke. Selanjutnya yaitu cacing Trichuris trichiura. Klasifikasinya dari kelas Nematoda, subkelas Aphasmidia, ordo Enoplida, superfamily Trichuroidea, family Trichuriadae, genus Trichuris, spesies Trichuris trichiura. Hospes dan habitat. Hospes definitifnya manusia, hospes perantaranya tanah. Cacing ini pernah ditemukan pada babi dan kera. Cacing dewasa berhabitat di usus besar seperti kolon dan caesum. Distribusi geografis. Trichuris trichiura tersebar luas di seluruh dunia, terutama di daerah tropis. Indonesia merupakan daerah endemik parasit ini. Di sini ada gambarnya, gambar telur Trichuris trichiura dan cacing dewasanya. Untuk telur ukurannya 50-54 x 22-23 mikron, berbentuk seperti tempayan. Dinding telur berwarna coklat dari warna empedu, kedua ujungnya berwarna bening. Cacing dewasa, cacing ini berbentuk cambuk yang jantan panjangnya tubuhnya sekitar 4 cm dan cacing betina berukuran panjang 5 cm. Bagian ekor cacing jantan melengkung ke arah ventral, sedangkan cacing betina mempunyai bentuk membulat atau tumpul seperti koma. Telur cacing khas bentuknya mirip biji melon, berwarna coklat. Telur cacing ini mempunyai dua kutub jernih yang menonjol. Selanjutnya yaitu siklus hidupnya. Cacing dewasa betina dapat bertelur kira-kira 3.000 sampai 10.000 butir telur. Telur yang terbawa bersama feses tidak berembrio dan telur tidak menular. Telur tersebut baru menular setelah terjadi proses pemasakan di tanah. Bila telur yang menular itu tertelan oleh manusia, maka setelah 20 jam di dalam tubuh tuan rumah, yaitu di dalam duodenum, menetaslah larva. Larva akan menetap di duodenum kira-kira 1 bulan, kemudian beralih ke sekum serta bagian proksimal dari kolon dan menjadi dewasa di situ. Bagian yang halus masuk ke dalam mukosa usus, sementara bagian yang tebalnya menjulur bebas dalam lumean usus. Cacing dapat hidup bertahun-tahun dalam usus. Patologi dan gejala klinis. Pada infeksi ringan tidak ditemukan gejala. Gejala gastrointestinal yang non-spesifik dapat dikeluhkan seperti mual, muncah, nyeri di abdomen, diare, dan konstipasi, yaitu pada infeksi yang lebih berat. Untuk epidemiologinya, penyebaran penyakit yang paling penting adalah kontaminasi tanah dan tinja. Diagnosis dapat ditegakkan dengan menemukan telur di dalam tinja. Untuk pengobatannya dengan pemberian mebendazol dan oksantel penguat. Pencegahannya dengan menggunakan jamban yang bersih, meningkatkan kebersihan individu, dan menghindari sayuran yang belum dicuci dengan bersih. Selanjutnya yaitu Necator americanus. Necator americanus, kita lihat klasifikasinya dari filum Nematehelminthes, kelas Nematoda, subkelas Phasmida, ordo Rhaptidia, family Ankylostomidae, genus Necator, spesies Necator americanus. Untuk hospes dan habitat, hospes definitifnya manusia, sedangkan hospes perantaranya tidak ada. Distribusi geografis. Penyebaran cacing ini di seluruh daerah Khatulistiwa dan di tempat lain yang keadaannya sesuai. Morfologinya yang pertama yaitu telur. Telur Necator americanus bentuknya bulat lonjong berdinding tipis, terdapat ruangan yang jernih berisi 4-8 sel, ukuran 50-60 x 40-45 mikron. Ini adalah gambar cacing dewasanya. Cacing dewasanya berwarna putih keabuan, cacing betina berukuran panjang 9-13 mm, sedangkan cacing jantan berukuran panjang antara 5 dan 11 mm. Cacing jantan mempunyai bursa copulatrix, alat bantu kopulasi yang terdapat di ujung posterior tubuh cacing. Ukuran Necator americanus yang berbentuk mirip huruf S, lebih kecil dan lebih langsing. Necator americanus mempunyai 2 pasang alat pemotong. Untuk siklus hidupnya, telur keluar bersama feses menjadi larva rhaptidiform, kemudian menjadi larva filariform, menembus kulit, masuk dalam kapiler darah, masuk jantung kanan, dan masuk paru-paru, lalu ke bronkus, menuju trakea, kemudian ke laring dan usus halus.
Telur keluar bersama tinja dalam waktu 1-2 hari. Telur akan berubah menjadi larva ratidiform atau menetas di tanah yang basah dengan temperatur yang optimal untuk tubuhnya. Terus, larva ratidiform memakan zat organisme dalam tanah dalam waktu 5-8 hari. Lalu, larva tadi akan membesar sampai 2 kali lipat menjadi larva filariform. Dapat ditahan di luar sampai 2 minggu. Bila dalam waktu tersebut tidak segera menemukan host, maka larva akan mati. Selanjutnya yaitu diagnosa. Diagnosanya ditegakkan dengan menemukan telur di dalam tinja segar manusia dan larva pada tinja yang sudah lama. Pengobatannya dapat berupa antelmintik, mebendazol, albendazol, atau pirantel pamuat. Pencegahannya dengan tidak membuang tinja di sembarang tempat, membiasakan memakai alas kaki bila keluar rumah, dan tidak memupuk sayuran dengan tinja manusia. Epidemiologi, insiden tinggi di Indonesia ditemukan pada penduduk terutama di daerah pedesaan, khususnya di daerah perkebunan. Patologi dan gejala klinisnya untuk stadium larva, kelainan pada kulit seperti ground itch, kelainan pada paru-paru biasanya ringan. Yang kedua yaitu stadium dewasa, bergantung pada satu spesies dan jumlah cacing Necator americanus, lebih berbahaya bagi manusia karena dapat membuat seseorang yang terinfeksi kehilangan darah sebanyak 0,005 sampai 1 cc darah per hari. 2. Infeksi berat dan tanpa gejala, tetapi bila sudah menahun akan menurunkan daya atau presisi kerja yang akhirnya anemia menahun, dapat berakibat decompensatio cordis. Ya, saya pikir cukup presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.